Willem Iskandar mendirikan Quick School atau sekolah guru di Tanobato pada tahun 1862 sampai 1874 di Kabupaten Mandailing Natal. Walaupun tercatat sebagai orang pertama yang merintis dunia pendidikan di Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Belanda, namun nama Willem Iskandar kurang dikenal dibanding dengan Ki Hajar Dewantara yang mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1929 atau Muhammad CPI INS Kayu Tanam pada tahun 1926. Nama asli Willem Iskandar adalah Sati Nasution, gelar Sultan Iskandar. Ia adalah anak dari Raja Tinating dari Pidoli Lombang, Penyambungan, dan merupakan keturunan ke-11 dari Marga Nasution. Menurut Tarombo ataupun silsilah Marga Nasution, Si Barowar, gelar Sultan Diaru, mempunyai dua anak, yaitu Tuan Moksa dan Tuan Natoras. Willem Iskandar adalah keturunan dari Tuan Natoras yang memiliki dua anak, yaitu Baginda Mangaraja Enda dan Baginda Tobing Nainjang. Baginda Mangaraja Enda memiliki anak yang salah satunya adalah Sultan Kumala, Sang Hyang di Petuan Huta Siantar. Salah seorang anak Sultan Kumala adalah Mangaraja Swaloon yang tinggal di Pidoli Lombang. Salah satu anak Mangaraja Swaloon juga diberinya nama Sultan Kumala yang menjadi ayah dari Mangaraja Tinating. Mangaraja Tinating memiliki anak bernama Sultan Kumala Porang yang kemudian memberi nama anaknya lagi sebagai Mangaraja Tinating. Mangaraja Tinating inilah yang menikah dengan Boru Lubis dari desa Roburan dan melahirkan Willem Iskandar. Dengan perkataan lain, Willem Iskandar adalah generasi ke-11 dari nenek moyang Marga Nasution, Si Barowar. Lahir di desa Pidoli Lombang pada Maret 1840, kehidupan Willem Iskandar banyak diwarnai oleh suasana peperangan antara pribumi melawan penjajahan Belanda pada Desember tahun 1933, 7 tahun sebelum kelahiran Willem Iskandar. Belanda memasuki Tamiang, Mandailing Julu setelah mundur dari Rao akibat serangan pasukan Paderi. Pada 1835, Belanda mendirikan benteng di Singengu dan menunjuk seorang kontrolir Belanda bernama Bonnet berkedudukan di Kota Nopan. Perlawanan dari orang Mandailing dimulai oleh Sultan Mangkutur dari Huta Nagodang tahun 1837. Walaupun Belanda dapat memadamkan perlawanan rakyat, namun suasana perlawanan terus berlangsung sampai kemerdekaan tahun 1945. Tidak heran jika dalam salah satu sajaknya berjudul Mandailing, Willem Iskandar menulis di salah satu bait, "Adong alak luar, namian di Penyambungan, tibu ia aruar, bain ia madung busungan." Terjemahannya, ada orang luar yang berdiam di Penyambungan, ia segera keluar sebab perutnya sudah busungan. Tentu saja bait ini ditujukan Willem Iskandar untuk menyindir kaum kolonial Belanda yang mengeruk hasil bumi Mandailing. Tidak heran jika pada tahun 1930-an tulisan Willem Iskandar, terutama yang terdapat dalam buku Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk, pernah dilarang penggunaannya oleh penjajahan Belanda. Perlu dicatat bahwa salah satu hasil bumi Mandailing yang sangat terkenal sampai sekarang adalah kopi Arabica Mandailing, Mandailing Coffee, dan emas. Tidak heran jika Mandailing juga dikenal dengan sebutan Tanah Sere atau Tanah Emas. Kopi Mandailing tidak saja dikenal di Indonesia, tetapi telah mendunia. Willem Iskandar mengawali pendidikannya di sekolah rendah di Penyambungan Kota, Mandailing Natal pada tahun 1853 sampai 1855. Februari 1857, ia berangkat ke Belanda bersama Alexander Philippus Godon, asisten residen Mandailing Angkola, untuk melanjutkan sekolahnya. Pertama ia belajar di Prestwich supaya bisa melanjutkan ke sekolah guru. Ia dibantu oleh A.P. Godon dan Profesor Hasim Mills, guru filsafat sastra dan budaya timur di Utrecht. Untuk mendapatkan beasiswa dari kerajaan Belanda,
Willem akhirnya dapat beasiswa di sekolah guru Open School. Ia lulus dan mendapat ijazah guru bantu Hulfonderwijzer pada tanggal 5 Januari 1859. Tahun 1874, ia pergi melanjutkan pendidikannya ke Belanda kedua kali untuk mendapatkan ijazah guru kepala sekolah. Ia berangkat bersama Benas Lubis, muridnya Raden Mas Sunarso dari Quet School Surakarta, Mas Ardis Sasmita dari Majalengka. Setelah lulus sekolah rendah di usia 15 tahun, ia diangkat menjadi guru di sekolahnya. Ia juga bekerja sebagai juru tulis Bumi Putra di kantor residen Mandailing Angkola, menggantikan Haji Nawi yang dipecat. Sekembalinya dari Belanda tahun 1861, di Batavia ia menemui Gubernur Jenderal Mr. Ludop untuk mengutarakan niatnya mendirikan sekolah guru di Mandailing. Keinginan Willem tersebut disetujui dengan memberikan surat rekomendasi kepada Pandan Bos, Gubernur Pantai Barat Sumatera, Presiden Mandailing Angkola, Kontrolil, pejabat-pejabat daerah untuk membantu dan mendirikan sekolah tersebut. Atas dukungan pemerintah Belanda dan kepala-kepala kampung, tahun 1862 Willem mendirikan sekolah guru Quick School di Tanobato secara swadaya dengan gedung sekolah yang sangat sederhana. Willem telah melakukan terobosan gerakan pencerahan dan semangat pembaharuan melalui pendidikan di Mandailing Angkola, khususnya di Mandailing. Tahun 1874, sekolah yang ia dirikan ditutup dan dipindahkan ke Padang Sidimpuan karena ia pergi ke Belanda melanjutkan sekolah untuk mendapatkan ijazah guru kepala. Basral Hamidi Harahap, penulis dan peneliti tentang Mandailing, mengingatkan juga tentang dua nama besar dalam sejarah pendidikan di Indonesia, yaitu Rajiun Harahap, gelar Sultan Casayangan Soripada, pendiri Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda tahun 1928, dan Ja Endar Muda, seorang raja surat kabar di Sumatera ketika itu. Keduanya adalah alumni Quick School Padang Sidimpuan, pengganti Quick School Tanobato yang ditutup pada tahun 1874. Selain menjadi guru di sekolah guru, Willem Iskandar juga seorang penulis prosa dan puisi yang tak tertandingi sampai saat ini. Buku Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk atau Lurus Tulus Mupakat, selain mencerminkan luasnya pengetahuan Willem Iskandar, juga menunjukkan keinginan yang kuat menjaga tradisi Mandailing. Di sekolah yang dipimpinnya, ia menjadikan bahasa Mandailing dan Melayu untuk menjelaskan konsep ilmu pengetahuan dari Barat kepada murid-murid. Ketaatan pada Sang Pencipta sangat menonjol dalam tulisan-tulisannya, dan tidak kalah pentingnya memberikan kritik yang tajam kepada penjajah Belanda. Selain itu, ia juga menulis humor yang segar seperti dalam judul Siakak Dohot Landuk, Gagak dan Pelanduk, di mana Pelanduk memuji-muji suara Gagak dan memintanya untuk bersuara. Gagak terpengaruh dan mengeluarkan suara yang kuat. Jatuhlah pisang di paruhnya ke tanah. Pelanduk tertawa sambil melarikan pisang tersebut. Itulah Willem Iskandar yang melakukan hal-hal yang sangat inovatif pada masa hidupnya menjadi kenyataan di saat orang lain bahkan belum memikirkan hal itu. Memang ada kontroversi tentang kehidupan Willem Iskandar, terutama tentang pernikahan, perpindahan agama, dan kematiannya di negeri Belanda. Namun masyarakat Mandailing tidak terlalu mempersoalkan hal itu karena jasa-jasanya jauh lebih penting untuk dikenang dan diteruskan. Willem Iskandar diabadikan sebagai nama jalan di Mandailing Natal dan di Medan. Selain itu, merupakan nama sebuah SMK di Mandailing Natal dan nama sanggar seni di Tebet, Jakarta Selatan. Willem Iskandar mendapat penghargaan hadiah seni dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 1978.
Ia meninggal tanggal 9 Mei tahun 1876 di Amsterdam dan dimakamkan di Amstelveen di pinggiran kota Amsterdam.